membangun berhala dengan pembangunan Masjid Al-Jabar yang ada di Bandung. Menyombongkan diri dengan membangun berhala-berhala itu supaya apa? Untuk disembah. Daripada buat bangun masjid bermewah-mewahan kayak begitu. Coba bayangkan kalau di Jawa Barat Anda bangun tempat 1000 tempat karaoke. Kan lumayan. Satu tempat mempekerjakan ada sekitar 100 purel. 100 purel dikali 1000, Pak. Purel sekarang lagi viral loh, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, beberapa waktu yang lalu viral ya peresmian sebuah masjid yang kemudian dianggap sebagai ikon baru di wilayah Jawa Barat. Peresmian masjid yang begitu megah dengan dana pembangunan kurang lebih 1 triliun. Ini menjadi ikon baru di Jawa Barat. Apalagi kemudian masjid ini diberi nama Al-Jabar ya. Salah satu nama yang diambil dari Asmaul Husna. Teman-teman sekalian, kemudian peresmian masjid ini mendapat begitu banyak reaksi ya, baik yang pro maupun yang kontra. Dari pihak yang pro sendiri seperti Bapak Ridwan Kamil yang tentu saja sebagai gubernur yang meresmikannya memberikan satu tanggapan atau pernyataan bahwa Masjid Al-Jabar ini dibangun sudah sesuai dengan hasil musyawarah dari para pejabat atau stakeholder di Jawa Barat. Jadi ini proyek yang sudah begitu lama dan menjadi kesepakatan dalam rencana pembangunan. Ini juga mendapat dukungan dari Wakil Presiden Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kalau kita lihat memang dana yang begitu fantastis 1 triliun rupiah itu kita pahami bukan hanya masjid sebagai sarana ibadah, tetapi ini satu kompleks yang tidak hanya berisi tempat untuk beribadah atau ritual murni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi sarana-sarana lain yang berada di kompleks masjid tersebut seperti perpustakaan, kemudian sarana-sarana yang lain untuk kepentingan pendidikan dan pemberdayaan umat. Jadi yang harus kita pahami itu. Dan memang kalau kita mengacu pada sejarah pembangunan masjid di era Rasulullah SAW, masjid itu tidak hanya sebagai tempat untuk beribadah, tetapi tempat untuk memberdayakan umat, tempat pertemuan umat Islam, tempat untuk membangun peradaban manusia. Teman-teman sekalian, adapun pihak yang kontra ya tentu saja bisa kita prediksi lah dari mereka-mereka yang selama ini kerap kali melakukan kritik jikalau itu berhubungan dengan kemajuan umat Islam ya. Di antaranya ya tentu saja dari Cokro TV, kemudian beberapa pihak yang lain ya, yang memberikan kritik kenapa harus membangun masjid yang sedemikian besar sementara fasilitas umum untuk kepentingan rakyat itu masih banyak yang belum terpenuhi. Tetapi ini semua sudah dijawab oleh pihak-pihak yang pro atau secara resmi dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kalau bicara soal dana 1 triliun memang fantastis lah. Tetapi kalau mau kita perbandingkan seperti pembangunan sirkuit Mandalika pun juga begitu besar dananya, triliunan juga. Tinggal sudut pandangnya seperti apa. Kalau sudut pandang untuk pembangunan Masjid Al-Jabar itu kan penguatan keimanan masyarakat, membangun karakter kuat kehidupan yang religius. Kalau sirkuit Mandalika ya mungkin arahnya
ke arah pembangunan ekonomi melalui industri balap mobil begitu kan. Jadi semuanya itu punya satu perspektif yang berbeda-beda atau sudut pandang yang berbeda-beda. Karena memang kalau kita lihat dalam lagu Indonesia Raya itu sudah cukup jelas lah, arah pembangunan di Indonesia itu membangun jiwa dan raga. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Jadi kalau yang mengkritik seperti itu ya biasa saja lah. Cuman kali ini teman-teman ada sebuah kritik yang begitu menyolok, begitu dalam tanda kutip kasar dan tidak berkelas sama sekali. Kalau orang-orang lain seperti Cokro TV itu membuat satu kritik, ya memang kalau kita lihat ada dasar dalam tanda kutip itu ketidaksukaan, tetapi narasi atau argumentasi yang dibangun itu masih wajar dan bisa dipahami secara ilmiah, bisa dipahami dengan narasi-narasi yang argumentatif. Tetapi kalau yang ini ya salah satu orang yang mengaku sebagai Gus ya, namanya Gus Arya, ini kritiknya sudah tidak mutu sama sekali, tidak mencerminkan sebagai seorang yang bergelar Gus kemudian punya intelektual yang tinggi, itu tidak. Masa dalam kritiknya dia mengatakan ketika mengkritik pembangunan atau peresmian Masjid Al-Jabar, dia mengatakan bahwa buat apa membangun tempat berhala seperti itu, mending membangun 1000 karaoke. Bisa dibayangkan kalau 1000 tempat karaoke memperkerjakan 100 purel. Ini kan satu argumentasi yang sama sekali tidak berkelas dan dari orang yang menurutku tolol sih orang ini. Gelar Gus tetapi sudut pandang atau kritiknya itu tidak mencerminkan sebagai orang yang punya intelektual tinggi, kemudian punya sisi religius yang menonjol begitu. Karena mengkritik Masjid Al-Jabar sebagai tempat berhala itu kan tidak masuk akal gitu. Di situ itu tempat untuk menyembah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok bisa-bisanya dihubung-hubungkan sebagai tempat berhala atau memberhalakan begitu. Yang kedua, kemudian membandingkannya dengan membangun 1000 tempat karaoke yang masing-masing itu bisa memperkerjakan 100 purel. Kalau ini sih biasanya keluar dari orang-orang yang gemar karaoke ya, gemar ke tempat-tempat hiburan malam. Mohon maaf ya, tanpa bermaksud mendiskreditkan profesi purel ya, itu kan memang identik dengan wanita penghibur, wanita yang mendampingi para pelanggan untuk bersenang-senang. Istilahnya konotasinya itu konotasi negatif gitu. Jadi orang-orang yang kemudian seperti Gus Arya ini aku anggap orang pekok ini, memperbandingkan atau mengkritik pembangunan Masjid Al-Jabar dengan analisa dunia kepurelan ya. Jangan-jangan orang ini penasihat purel ya. Tapi ya memang itulah kualitas dari Gus Arya ini ya. Orang yang sama sekali tidak mencerminkan sebagai orang yang punya intelektual tinggi, punya sisi religius yang bagus, ya asal bacot aja lah. Kalau kayak gini dijadikan panutan ya wassalam lah bagi kehidupan umat ya. Moga aja masih ada yang mau dengerin Gus Arya ini. Kalau menurutku ini agak pekok orang ini. Demikian teman-teman yang bisa aku sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.